Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk saat yang baik ini Tuhan, di mana kami boleh bertemu, berkumpul di tempat ini untuk membicarakan baik program maupun peraturan sekolah. Bapak, kiranya Kau mau memberkati baik yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tercipta kerjasama yang lebih erat lagi antara orang tua murid dan pihak sekolah. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan acara ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Miss Ika. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya akan membacakan rundown acara hari ini. Yang pertama, kita akan melihat opening teachers video, dan ini adalah seluruh guru dan staf sekolah. Dan berikutnya ada school presentation yang akan langsung disampaikan oleh Mr. Agus. Berikutnya ada presentation from School Droid yang akan disampaikan oleh Mr. Jackie. Dan berikutnya ada presentation from e-library yang akan disampaikan oleh Mr. Tri. Dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baik, tanpa lama-lama kami akan serahkan, silakan Mr. Agus untuk school presentation-nya. Baik, itulah tadi seluruh guru dan staf sekolah di SD Pilar Bangsa. Baik, untuk sesi berikutnya saya akan mempersilakan Mr. Agus untuk menyampaikan school presentation-nya. Silakan Mr. Agus. Izin ya Pak Tri, Pak Zeki. Bapak Ibu selamat pagi. Pagi-pagi seger ya, kita boleh berkumpul di sini. Terima kasih sudah ada di sini, sudah berkumpul bersama-sama. Harusnya hari Sabtu hari yang waktunya kita biasanya tidur lebih lama gitu ya kalau itu ya. Tapi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu, kami mengundang. Saya minta itu. Bapak Ibu, nah ini lebih kedengaran kayaknya. Oke, Bapak Ibu, biasanya kami mengundang siswa, terutama siswa yang anak-anak baru, untuk datang ke sini supaya kita mendengarkan. Waktu lalu ketika masuk ada presentasi, tapi sekarang ini presentasi apa yang akan anak Bapak Ibu alami selama ada di Sekolah Pilar Bangsa. Peraturan-peraturan kemarin sudah kami kirimkan. Dan hari ini jika ada yang mau ditanyakan, waktunya kita berdiskusi dan bertanya jawab. Selalu saya sampaikan bahwa orang tua dan sekolah adalah partner. Kita bersama-sama bekerja sama, kita mendukung bersama, baik Bapak Ibu jika ada yang sesuatu yang ingin disampaikan tentang apa yang ada tentang anak-anak, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada wali kelas sehingga wali kelas bisa lebih dapat touch dengan touchingnya dengan anak-anak gitu, seperti itu. Itu akan sangat membantu. Dan kita bersama-sama selama kalau kelas 1 berarti sudah selama 6 tahun ini akan bekerja sama, dan kita bekerja sama sebagai partner. Saya selalu sampaikan sebagai partner, kita bukan sparring partner gitu ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada kendala, ada apa, datang, kita ngobrol bersama, kita selesaikan bersama. Lalu tentunya ketika sama seperti ayah dan ibu mendidik, tentu ada keselarasan di rumah, dan orang tua sekarang dengan sekolah, dengan guru juga harusnya ada keselarasan sehingga itu berkesinambungan dan anak tidak bingung. Kok misalnya satu peraturan di rumah membolehkan ini, tapi di sekolah nggak boleh, atau sebaliknya. Nah itu yang membuat bingung, dan itu yang harusnya kita kerjasama sama-sama sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya pendidikan anak-anak, karena masa pendidikan kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah dasar yang sangat esensial, sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sehingga itu menjadi dasar dia berpijak untuk masuk ke SMP, lalu masuk ke SMA dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lebih banyak tentang peraturan sekolah. Lalu nanti di sini ada Pak Tri itu akan membahas tentang
e-library, highlights e-library namanya. Iya, saya agak itu. Dan di sebelah kanan saya ada Jackie. Jackie akan membahas tentang School Droid yang Bapak Ibu mungkin sudah login ya. Itu informasi-informasi agenda penilaian nanti diinformasikan lewat School Droid. Nanti Bapak Ibu akan boleh bertanya juga. Oke, saya akan membahas tentang kebijakan sekolah. Saya izin duduk ya Bapak Ibu ya, masih bisa kelihatan. Oke. Ya. Kebijakan akademik Bapak Ibu, Sekolah Pilar Bangsa adalah sekolah umum. Waktu itu juga saya sudah jelaskan, berbasis Kristen. Jadi pengambilan nilai dan tata cara kelangsungan belajar mengajar berdasarkan agama Kristen. Lalu penilaian akademik berupa nilai rata-rata dari ada schoolwork, ada homework, ada project, ada daily test. Tahun ini sudah ada mid semester test dan final test. Jadi kalau tahun lalu pra pandemik itu masih adjust. Jadi kita belum ada mid semester test. Tapi tahun ini kita sudah ada mid semester test, lalu ada final test. Gitu. Lalu mid semester test dan final testnya itu materinya kita cut memang. Jadi untuk mid test itu sampai dari awal sampai mid saja. Lalu final testnya materinya juga setelah mid sampai final test. Jadi tidak satu semester seperti itu. Oke. Lalu KKM-nya 70 untuk semua level dan semua mata pelajaran. Schoolwork Bapak Ibu, jadi ada schoolwork, ada homework, ada daily test. Saya akan rinci satu-satu supaya Bapak Ibu dapat ya, gitu ya. Schoolwork itu akan diadakan di sekolah di jam pelajaran. Dan anak-anak boleh buka buku, open book. Mereka boleh belajar di rumah, diagendakan, tapi mereka di sekolah boleh buka buku, gitu seperti itu. Itu schoolwork. Nah, lalu ada lagi satu homework. Homework itu diberikan oleh guru dan diagendakan, dan pengumpulannya 1 minggu. Jadi setelah misalnya Senin diberikan, Senin depan maksimal minggu depan itu sudah harus dikumpulkan. Nah, ini contohnya tadi dikumpulkan maksimal Selasa ke Selasa minggu berikutnya. Lalu guru subjek akan memberikan kalau misalnya di Seninnya guru subjeknya akan agendakan bahwa kumpulkan misalnya pelajaran IPA. Science homework tomorrow, submit gitu seperti itu. Jadi akan diagendakan kembali. Pengumpulan lebih dari 1 minggu akan mendapatkan nilai maksimum KKM. Jadi kalau sampai di maksimum Selasa, lalu kumpulkan Rabu, lalu anaknya akan mendapatkan nilai maksimum KKM Bapak Ibu. Oke. Saya pikir 1 minggu cukup ya. Jadi mereka bisa mengerjakannya dalam waktu kurun 7 hari. Lalu daily homework Bapak Ibu, daily homework kita hanya menulis halus diberikan untuk P1 di semester 1. Tujuannya itu memang cursive letter, jadi menulis halus. Nah, kita berikan tidak langsung menulis halus langsung tulisan seperti itu. Memang kemarin kita sudah ngobrol dengan semua, terutama semua guru bahasa Indonesia dikumpulkan memang, dan yang kelas 1 itu dimulai dengan tracing Bapak Ibu. Jadi akan diberikan fotokopinya, mereka akan belajar tracing dulu satu-satu step. Tracing huruf, lalu tracing kata selama 3 bulan proyeknya. Nanti baru tracing di 3 bulan sampai semester 1 itu baru tracing kalimat-kalimat simple gitu seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau di rumah ada lihat buku tebal tipis ya, ada yang kemarin ya. Nah, itu akan dipakai di semester 2.
Di semester 2 itu nanti ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, ada PR atau ada latihan, mereka akan berikan pada dikerjakan sebagian itu ada di buku tebal halusnya gitu, seperti itu. Oke, itu tentang latihan. Tujuannya drilling homework itu tujuannya memang untuk supaya anak terbiasa dengan cursive letternya itu, seperti itu. Oke, lalu saya lanjutkan dengan daily test. Nah, daily test sekarang ini daily test satu semester 2 kali, satu sebelum mid, satu setelah mid. Dan kami sudah bikin menjadi, kalau dulu kan kita jadwalkan hari ini gitu ya, seperti itu. Jadi tidak dijadwal secara khusus. Nah, sekarang kami jadwalkan ada minggu daily test. Jadi khusus di satu minggu itu sama seperti mid test sama final test, kita jadikan minggu daily test. Jadi hanya daily test, setelah itu anak-anak pulang gitu, seperti itu. Jadi konsentrasi, jadi satu semester ada 2 kali minggu daily test, 1 kali mid test, 1 kali final test. Jadi ada 4 kali yang minggu pekan ulangannya itu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, daily test ada remedial. Kalau anak-anak tidak mencapai nilai KKM, remedialnya itu akan dijadwalkan langsung di minggu selanjutnya setelah selesai pengoreksian, seperti itu. Ya, tapi untuk mid test dan final test memang tidak ada remedial. Kualitas penilaiannya sama seperti yang tadi di slide awal, bahwa final test, mid test, daily test, schoolwork dan homework itu nilainya rata. Jadi kalau dulu kan ada 2 kali mid test, 2 kali final test, misalnya lebih tinggi kualitasnya. Kalau ini tidak, jadi pukul rata, semua rata. Misalnya ada 8 nilai yang keluar, maka 8 nilai akan dibagi dengan 8 gitu, seperti itu. Jadi rata. Oke. Saya lanjutkan remedial test. Remedial test akan diberikan jika siswa tidak mencapai nilai KKM. Tadi saya sudah sampaikan. Jadwal remedial test akan diinfokan melalui agenda dan WA guru subjek. Jadi tidak akan di WA-kannya akan ada daily test apa. Tapi untuk anak yang remedial kami memang tidak cantumkan di situ, akan bentuknya pribadi. Gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk P1 sampai P3, apabila anak, ini ketentuannya Bapak Ibu, apabila siswa tidak mengikuti remedial sesuai jadwal yang sudah ditentukan, biasanya anak bisa langsung pergi gitu ya, atau apa, kelolosan atau apa, lalu maka remedial akan diberikan langsung dari pada hari berikutnya dengan pengurangan poin reward. Kecuali karena sakit dan kedukaan. Kalau sakit dan kedukaan itu memang ada, mereka masih tetap boleh dan dijadwalkan lagi. Lalu P4 dan P6, apabila siswa tidak mengikuti remedial sesuai jadwal yang sudah ditentukan, maka siswa kehilangan kesempatan untuk tes remedial, kecuali karena sakit dan kedukaan. Jadi P4 sampai P6 kita latih mereka untuk lebih dewasa, mereka harus tanggung jawab. Kalau mereka tidak ambil, berarti mereka tidak mengambil kesempatan tersebut, maka nilainya adalah nilai ulangan tersebut, gitu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan mid test dan semester test, Bapak Ibu. Jadwal mid test dan semester test akan diberikan seminggu sebelumnya, jadi sudah terjadwal, materinya apa, semua sudah disampaikan seminggu sebelumnya. Untuk pelajaran, untuk materi mid test dan semester test, untuk kebijakannya tidak ada remedial test untuk kedua, baik semester test maupun mid test. Lalu project Bapak Ibu, project itu akan diberikan juga 2, satu sebelum mid test, satu sesudah mid test. Satu project sebelum, satu sesudah. Lalu project dilakukan di sekolah. Materi project akan diberikan kepada siswa. Jadi semua materi-materi akan diberikan kepada siswa oleh sekolah, kecuali materi yang berpotensi basi atau barang bekas, Bapak Ibu. Karena barang bekas itu biasanya kita sulit mengumpulkan sebanyak itu gitu. Jadi itu kita minta sekolah orang tua yang menyiapkan, dan kita agendakan
jauh-jauh hari gitu, supaya nggak sehari sebelumnya di itu kelimpungan orang tuanya biasanya ya gitu ya. Oke, jadi kita agendakan biasanya seminggu sebelumnya sudah kita agendakan. Atau juga misalnya barang basi yang gampang basi itu biasanya walaupun nggak banyak itu kita agendakan untuk diminta tolong untuk orang tuanya yang mempersiapkan gitu seperti itu. Oke. Daily test schedule ini contohnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ada bayangan. Jadi satu minggu itu kalau kelas 1 maksimum, kalau lihat di jadwalnya itu ada maksimumnya itu 2 kali, 2 mata pelajaran maksimum. Jadi semester ini 7 ya? Iya, 7. Jadi 7 mata pelajaran dalam waktu 1 minggu, berarti ada 2 hari yang 2 mata pelajaran. Sisanya 1 hari 1 gitu seperti itu. Oke. Lalu tentang kehadiran Bapak Ibu. Siswa wajib hadir tepat waktu. Keterlambatan mempengaruhi penilaian R&D, kita sebutnya R&D, Reward and Discipline. Jadi konsep R&D itu sebenarnya kita ingin melatih, kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, yang kita ingin sampaikan adalah bukan penilaian secara akademik saja. Kalau akademik yang dikejar, mereka tidak akan mendapatkan karakter yang baik gitu seperti itu. Yang difokuskan hanya istilahnya secara akademik, nilai-nilai saja. Tapi penilaian karakter itu yang kita juga coba untuk kejar, dan kita coba untuk menjadikan itu raport yang disebut dengan raport R&D, Reward and Discipline. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka akan dapat reward, lalu mereka melewati koridor, mereka akan mendapatkan disiplin, kita sebutnya gitu, seperti itu. Oke. Itu memang menjadi tujuan sekolah gitu Bapak Ibu. Karena ketika kita dewasa, kita pasti membutuhkan yang namanya bukan hanya kemampuan intelektual skill kita, tapi juga kemampuan karakter kita. Ada yang berkata bahwa ability can take you to the top of your careers, but you need character to keep you there gitu, seperti itu. Untuk bertahan di posisi itu dalam waktu yang lama, kita butuh yang namanya karakter. Nah itu yang kita mau coba seimbangkan antara akademik dan juga karakternya, seperti itu. Oke. Lalu siswa yang sakit diharapkan beristirahat di rumah. Ketidakhadiran karena sakit harus disertai surat atau pemberitahuan via telepon atau WA kepada wali kelas pada hari yang sama. Lalu Bapak Ibu sudah ada WA guru kelas dan guru-guru kan ya? Sudah ada ya? Oke. Lalu kehadiran. Bila ada tes pengambilan nilai pada hari tersebut, susulan akan diberikan setelah jam sekolah. Jadi kalau ada susulan susulannya itu diberikan setelah jam sekolah. Tidak ada pada jam pelajaran tersebut dan tidak diawalkan. Nah kalau contoh diawalkan itu misalnya ada yang dia sakit nih, dia mau ke dokter gitu. Ada orang tua yang minta izin misalnya, nanti jam 11 nih dia mau ke dokter, tapi dia tetap masukkan anaknya gitu, seperti itu. Sedangkan ulangannya misalnya atau pengambilan nilainya ada di atas jam 11. Nah dia minta diawalkan, nah itu tidak bisa dilakukan gitu, seperti itu. Lebih baik sudah, kalau anaknya sakit jangan dipaksakan, sudah ke dokter aja dulu, nanti setelah selesai toh tetap diberikan walaupun setelah pulang sekolah gitu. Ya Bapak Ibu. Oke, izin siswa yang mendapatkan nilai penuh dan dapat mengikuti remedial jika nilai tidak mencapai KKM adalah ada sakit, ada kedukaan, lalu ada izin mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri. Siswa harus menyertakan surat resmi dari institusi atau lembaga formal tertentu. Dapat ya Ibu ya, Bapak ya. Jadi misalnya anaknya mau pengambilan nilai balet misalnya, atau pengambilan nilai piano, dia les piano atau apa, lalu dia perlu di hari sekolah.
dan kebetulan hari tersebut ada pengambilan nilai. Boleh izin, dan izinnya itu Bapak Ibu lampirkan yang memang benar dia akan mengikuti pengambilan nilai tersebut, dan itu diberikan nanti di hari selanjutnya dia boleh susulan dan mendapatkan nilai penuh. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin nggak tahu kelas 1 ada nggak gambar-gambar ini yang ini masalah Jumat Bapak Ibu supaya seragam. Jadi batiknya batik formal. Kemarin ada yang batiknya kartun. Kita sampai bingung. Ini batik bukan apa segala gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga yang berenda-renda seperti itu. Nah, tidak dianjurkan, tidak dipakai yang seperti itu Bapak Ibu ya. Dan juga tidak buntung seperti ini. Jadi kelihatan kalau diangkat tangan itu kelihatan bagian ampitnya gitu, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, tidak memakai celana pendek Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka boleh memakai celana panjang, ini Jumat nih. Ini Jumat karena variasinya pasti banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu yang daily itu tidak boleh pakai kukunya cat kuku. Saya agak susah ngomongnya, cat kuku. Lalu aksesoris Bapak Ibu, aksesoris jam tangan atau kalung atau ini apa, gelang, karena itu akan mengganggu pergerakan anak-anak dan juga berbahaya kalau itu terbuat dari barang berharga gitu, seperti itu. Karena kalau mereka bawa kan itu akan lebih eye catching, itu berbahaya. Jadi kita seragamkan sama-sama, tidak ada. Lalu ada yang bertanya, kalau misalnya anak saya pakai karena berhubungan dengan kepercayaan tertentu bagaimana gitu, seperti itu. Ada kan ya, ada yang kadang-kadang memakai hanya ikat merah gitu atau apa gitu, seperti itu. Itu sampaikan ke wali kelasnya, kita izinkan. Tapi itu berhubungan dengan kepercayaan ya Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa bilang nggak boleh, atau kesehatan gitu ya, nggak boleh gitu, seperti itu. Pokoknya nggak boleh. Nah itu Bapak Ibu sampaikan, komunikasikan ke kami bahwa ini berhubungan dengan kesehatan. Jangan bilang itu emas selalu berhubungan dengan kesehatan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Itu kita sama-sama bahwa itu tidak usah pakai nanti di rumah, atau nanti ada pengawasan orang tua, itu akan jauh lebih baik. Lalu kemarin ada yang memakai bando-bando yang lucu-lucu gitu. Nah itu tujuannya kita melarang, bukannya kita nggak suka mereka pakai lucu-lucu. Saya sangat suka anak-anak gitu ya. Tapi kadang-kadang itu mengganggu anak-anak yang di belakangnya atau apa gitu. Karena duduknya kan mereka berjejer gitu, seperti itu. Kalau dia duduk di depan, yang di belakang nanti lihat kelihatan bandoknya atau apanya gitu, seperti itu. Jadi itu tujuannya, karena ini kan berhubungan dengan banyak orang gitu, seperti itu. Jadi kita seragamkan. Bukan serba dilarang Bapak Ibu ya, tapi tujuannya memang supaya pendidikannya proses pendidikannya jauh lebih baik. Oke. Lalu ya yang aksesoris saya pikir apalagi kayak kalung gitu ya, kalau ketarik atau apa itu berbahaya gitu, seperti itu. Jadi tujuan kami menyampaikan ini supaya kita sama-sama sepakat, seragam, supaya anak-anak pembelajarannya bisa lebih baik. Oke, Bapak Ibu. Lalu ini contoh R&D Bapak Ibu, reward and discipline yang tadi saya sampaikan. Jadi di R&D itu yang rewards-nya, selain rewards nanti ada disiplinnya. Rewards-nya itu saya coba bacakan. Ada good character, attitude, manner 1 poin per day. Nah itu daily dilakukan. Kalau dia tidak ada sesuatu yang langgar, maka dia mendapatkan tik di poin itu di hari itu. Lalu self confidence 1 poin per day juga. Gitu. Kalau dia melakukan segala sesuatu dengan baik atau proses pembelajarannya dia melakukan segala sesuatunya dengan baik, berarti dia mendapatkan poin tersebut. Lalu proper and neatness, appearances and uniforms. Nah ini masalah tentang seragam, dia pakaiannya rapi dan lain-lain, itu juga dinilai daily. Itu seperti itu. Lalu
punctual, jadi tepat waktu, dia tepat waktu datang, tidak ada keterlambatan, itu juga per day, daily. Lalu membawa buku sesuai dengan jadwal, itu juga daily. Kalau membawa buku biasanya sih nggak gitu banyak masalah, biasanya karena mereka ada di locker gitu ya. Tapi yang biasanya suka itu biasanya kelas besar. Kalau kelas kecil pengawasan orang tua jauh lebih jauh lebih oke gitu ya. Misalnya homeworknya nggak bawa atau misalnya ada tugas-tugasnya nggak dibawa, nah itu kena hilang di sininya, dia nggak dapat point tickingnya gitu, seperti itu. Lalu doing the task as schedule, sama melakukan tugas-tugas sesuai jadwal, itu semua harian. Jadi guru-gurunya itu harus ticking satu-satu harian gitu, seperti itu. Lalu ini berhubungan dengan kurikulum 2013. Ini KI 1, kompetensi inti 1, itu ada ketaatan beribadah. Kalau misalnya ini sebenarnya banyakannya semuanya ditik. Kecuali misalnya lagi doa, dia ganggu teman atau apa. Nah itu yang dihilangkan gitu, seperti itu. Gitu. Lalu berperilaku syukur itu biasanya kalau banyak hal sih ya, salah satunya mungkin kayak misalnya dia makan tapi dia membuang makanan atau apa, nah itu akan dilaporkan ke kelas teachernya dan dia nggak dapat poin harian ini gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Lalu berdoa sebelum dan sesudah, ini biasanya ticking semua karena posisinya anak-anak sebelum makan dan sebelum snack atau lunch, itu kelasnya itu ada kelas leader yang akan guide untuk doa bersama gitu, seperti itu. Lalu toleransi dalam beribadah itu sama kayak tadi. Berarti kalau dia mengganggu teman atau apa, dalam waktu beribadah, waktu chapel atau apa, itu dia nggak dapat ticking point hariannya. Lalu special reward itu adalah reading book in library ataupun perpustakaan. Perpustakaan nanti kita juga akan masih tahap masih perbaikan, karena kemarin tuh buku yang dipinjamkan tiap hari itu, yang kalau itu nanti dipinjam boleh meminjam itu kan nggak terpakai berapa tahun selama pandemi, Bapak Ibu. Ini sedang dirapikan, berharap di bulan Agustus kita sudah bisa paling tidak anak-anak boleh masuk ke dalam library untuk baca buku gitu, seperti itu. Nah kalau yang masalah e-library-nya itu nanti Pak Tri yang akan banyak mempresentasikannya. Yang sekarang ini kita ada program bahwa bookworms gitu ya, jadi kutu buku gitu ya, seperti itu intinya dalam bahasa Indonesia. Tujuannya anak-anak membaca buku dari e-library itu akan terrecord, semakin banyak mereka membaca dan mereka akan mendapatkan akan di reward ketika sampai dihitung setiap bulan, yang mendapatkan paling banyak itu di per kelas itu akan dapat reward. Itu disebutnya programnya bookworms. Oke, lalu selanjutnya never being absent without information, itu selama 1 bulan biasanya kita hitungnya itu tidak pernah absen ya, di alpha sebenarnya without information gitu ya, seperti itu. Lalu always speak English, dia nggak ketangkap di English environment, kita ada English environment namanya. Nah dia kalau dia nggak ketangkap, jadi kalau kelas 1 belum, sampai 1 semester ya, 3 bulan. 3 bulan pertama mereka belum gitu ya. Nanti setelah 3 bulan mereka akan kena yang namanya English environment. Jadi kalau mereka ngomong bahasa Indonesia di koridor atau apa, mereka akan ditangkap kayak kita main polisi-polisian menangkap gitu, seperti itu. Jadi guru juga boleh ditangkap. Jadi anak-anak boleh nangkap guru, guru nangkap anak-anak gitu, seperti itu. Intinya di dalam koridor, di kantin, di public area di sekitar sekolah itu, kalau mereka ngomong bahasa Indonesia mereka akan ditangkap dan kita ada QR, dan QR-nya itu guru yang akan membantu scan, lalu dimasukkan katanya apa, lalu mereka
ditangkap oleh siapa. Nah, itu akan terrecord di setiap bulan juga. Siapa yang tertangkap paling banyak itu akan dapat disiplin, termasuk gurunya. Yang menangkap, yang jadi polisinya paling banyak juga akan dapat reward. Gurunya juga sama. Jadi kalau guru itu yang disiplinnya itu kita ada kita sebutnya apa ya? Iuran guru istilahnya gitu ya, iuran guru. Nah, yang ketangkap itu harus membayarkan yang menangkap paling banyak gurunya gitu, seperti itu. Jadi kita balik gitu, seperti itu. Jadi biar guru juga jadi teladan kan ya, belajar juga, ditangkap ya tangkap, berbesar hati gitu. Saya ditangkap juga saya ditangkap, gak apa-apa, berbesar hati. Anak-anak biasanya anak-anak paling seneng tuh kalau ke saya yang ketangkap gitu, seperti itu. Luar biasa kalau sudah ketangkap gitu. Oke, always speak English juga itu yang tadi poin dapat 5 poin per bulan. Lalu being present in the school event, jadi ada event-event sekolah, mereka kalau datang berarti mereka dapat poin ini. Tapi kalau mereka berhalangan, misalnya ada family gathering, ada Christmas celebrations, atau ada misalnya independence yang mendekat nih, independence atau apa. Nah itu ada ketika mereka datang maka mereka mendapatkan poin ini 5 poin, 10 poin. Lalu being present in the special schedule activity, ini special schedule activity itu biasa kita lakukan pada tahun ini. Ika, tahun ini 1 semester 2 kali ya, setelah mid dan sesudah final test 2 kali yang special schedule. Cuma 1 kali, iya, setelah semester tes. 2 kali 1 tahun. Jadi setelah semester tes itu biasanya sebelum pembagian rapot itu masih ada 2 hari aktif. Nah di 2 hari aktif itu kita masuk ke dalam kategori yang namanya special schedule. Nah special schedule itu tidak ada pembelajaran, tapi biasanya kita misalnya undang kemarin kayak Yakult atau apa, kita diskusi atau apa, ada aktivitas-aktivitas. Nah itu mereka, karena orang tua kan biasanya sudah selesai fantas, mau kabur gitu ya, mau liburan. Orang-orang bilang sekarang healing gitu, seperti itu. Anak-anak padahal masih ada special schedule sudah dibawa gitu, seperti itu. Nah ditahan dulu Bapak Ibu gitu ya, selesai special schedule sudah benar-benar dibilang sudah tidak aktif di sekolah, sudah akhir dari final test, final semester 1 dan final semester 2. Setelah selesai semua, baru ajak anak-anaknya pergi jalan-jalan atau refresh diri mereka gitu ya. Oke. Nah, ini masuknya yang disiplinnya. Nah, di disiplinnya itu kita masuk di kategori, ada 3 kategori. Ada stage 1, stage 2, stage 3 Bapak Ibu. Jadi di stage 1 itu misalnya yang ringan itu misalnya dia meninggalkan kelas tanpa permisi, muter-muter di dalam kelas. Ada yang anak-anaknya yang diomongin suruh duduk, muter lagi, duduk, muter lagi gitu, seperti itu. Ngobrol-ngobrol sama teman-temannya atau apa, ditegur biasanya, atau mengganggu yang lainnya. Itu kalau sampai sudah ditegur lalu minus point ya, masih juga lakukan, nah itu kena minus pointnya gitu, seperti itu. Disobey the rules and disobey teachers, melanggar aturan, melanggar apa, tidak mendengarkan orang tuanya di sini sebagai guru gitu, seperti itu kena poin 5, itu yang minus 5 ya Bapak Ibu ya. Tidak berbicara bahasa Inggris sama dengan yang disiplinnya, not speaking English, lalu tidak memakai baju sesuai dengan yang dianjurkan di dalam pembelajaran, not wearing proper uniform, lalu membuang sampah sembarangan atau littering, messy drawer atau locker. Nah, drawer dan lockernya itu akan dicek oleh guru kelasnya kalau dia messy atau apa. Nah, itu kena disiplinnya gitu, seperti itu. Jadi tapi sebelumnya pasti dia akan diajarkan.
drawer yang rapi itu seperti apa. Mereka dianjurkan untuk memiliki drawer yang rapi gitu, seperti itu. Oke. Lalu datang terlambat, coming late, not bringing the books or things as schedule, sama dengan yang reward ya. Kalau dia sesuai jadwal dia dapat reward, tapi ketika dia langgar dia dapat disiplin. Oke. Not doing homework or task as schedule, tidak mengerjakan sesuai jadwal. Yang tadi kalau dia misalnya homework telat, dia kena KKM dan juga minus di disiplinnya kena, seperti itu. Baik. Lalu being absent without permissions, absent. Lalu yang stage 2 teman Bapak Ibu minus 10. Kalau saya sudah dapat note langsung ngeblank hilang gitu ya. Oke, langsung lanjut. Writing or drawing on the wall, table, menyoret-nyoret gitu ya. Kita sebutnya vandalism ya, gitu seperti itu. Lalu accidentally breaking the school or friends property. Jadi kita itu termasuk dalam poin stage 2, saying bad words, kata-kata yang tidak pantas. Lalu showing no respect to friends, teachers, and staff. Biasanya terhadap guru, biasanya ada anak-anak yang rebel, biasanya itu akan masuk ke dalam, biasanya guru kita juga akan melakukan penginfoan kepada orang tua. Lalu mocking or hurting others feeling. Ada yang kena mocking, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang kena mocking nangis Bapak Ibu gitu ya. Peka banget perasaannya gitu, seperti itu gitu ya. Oke, lalu stage 3 20 poin, cheating, lying, provoking. Jadi cheating ya, misalnya dia buka buku, anak-anak kadang-kadang nggak ngerti gitu ya, seperti itu, buka buku atau apa. Nah itu biasanya kita sampaikan dengan bukti, lalu kita lihat bahwa ini anak memang misalnya lihat pekerjaan lewat tulisan atau apa, itu kena ke poin stage 3. Lalu hitting, kicking, fighting, hurting. Poin 3, purposely breaking the school or friends property, itu secara purpose gitu ya. Bullying atau rasis itu masuk ke poin 3, stage 3. Lalu verbal abuse, swearing to teachers, staff, or parents, bringing school into disrepute. Ya ini kalau kelas-kelas kecil itu jauh dari yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini kita perlu stagekan supaya semua kan ini berlaku sampai kelas 6. Bahwa ini ada di dalam aturan, sehingga kalau ada yang terjadi seperti ini akan ada konsekuensinya gitu, seperti itu. Lalu supported program ada School Droid, nanti Jackie yang akan sampaikan. Highlight e-library sama Tri. Lalu kita ada Cambridge Assessment Test, tapi kita programkan di kelas 2, 4, sama 6, karena itu ada jadi setiap 2 tahun, lalu kita maksimalkan di kelas 2, 4, dan 6, lalu SMP, seperti itu. Hasil Cambridge Assessment Test periode ini, dia kan scoringnya by star ya, ada 1 star sampai 5 star. Kita ikut tahun lalu itu bulan Juni sekitar 28 anak yang ikut. Yang ke SD rata-rata itu full star Bapak Ibu. 5 star rata-rata. Ada 1-2 anak yang 4 star, yang 3 star nggak ada. Puji Tuhan anak-anaknya baik-baik, anak-anaknya bagus-bagus, karena kalau Cambridge International Assessment itu kan itu berlaku secara internasional. Ini yang walaupun dilakukan di sekolah, tapi itu hasilnya itu langsung dikirim ke Cambridge-nya, dan itu di feedback kan oleh email kan oleh Cambridge-nya, dan itu berlaku seluruh dunia gitu, seperti itu, dan ada levelingnya gitu. Dan anak-anak kita rata-rata full star, puji Tuhan. Lalu kita bekerja sama-sama Puskesmas Petir, terutama untuk vaksinasi Bapak Ibu.
Nah, kelas 1 ada vaksinasi apa ya? Lupa Ika. MR sama ada yang DT, TD dan satu lagi yang baru itu apa? Oh, kelas 5 ya? Oke. Biasanya mahal ya itu ya, apa namanya? Iya itu Bapak Ibu, itu buat wanita biasanya ya. Nah itu serviks ya, itu sekarang pemerintah kasihkan gratis, tapi melalui sekolah-sekolah, gitu seperti itu. Kelas 5, oke? Itu, waduh masih banyak ya. Agenda dan sarana komunikasi kita melalui sekarang ada School Droid, ada WA Group, Bapak Ibu sudah ada, lalu ada WA Guru. Jadi Bapak Ibu masih bisa WA bertanya, tapi kita masuk sampai maksimum sebenarnya guru-guru pulang di 2.45 jam 3. Tapi mereka masih akan melayani Bapak Ibu sampai jam 5. Gitu kalau ada yang mau bertanya. Tapi setelah itu kalau mereka tidak WA, karena rata-rata guru nomornya itu nomor kantor sama nomor pribadi mereka pisahkan gitu. Kalau nggak dijawab jangan marah-marah ya Bapak Ibu ya. Besokannya pas hari aktifnya pasti dijawab gitu. Kalau nggak dijawab juga kejar aja Bapak Ibu gitu ya. Oke. Ya. Lalu English environment tadi saya sudah bahas ya. Jadi untuk kelas 1 itu mulai setelah 3 bulan setelah mid semester. Oke. Lalu ekstrakurikuler tadi sebenarnya di awal sudah ada video-video tapi nggak selesai. Ada coding dan Bapak Ibu juga sudah dikasihkan feedback untuk mulai karena kita akan mulai 7 Agustus ini. Ada coding, marching band, video editing, basketball, little chef, violins, taekwondo, dancing, robotik. Bapak Ibu kalau misalnya masih ada yang susulan dipersilakan hubunginya ke kelas teacher gitu ya. Masih sampai 7 Agustus kita sudah mulai. Oke, ada lost and found Bapak Ibu, saya selesai. Lost and found itu adalah karena kan Bapak Ibu mereka bawa botol air, bawa makan sendiri, ada tempat makan sendiri. Nah kalau sampai ketinggalan dan nggak diambil, kami taruhnya di lost and found. Jadi kita taruh di box di depan green area di situ. Nah kalau Bapak Ibu lihat di situ punya Bapak Ibu, silakan diambil gitu. Karena kalau misalnya tidak diambil sampai Jumat di hari Seninnya itu barang yang tertinggal di sekolah akan dikumpulkan dalam kotak tertulis lost and found di green area demi menjaga kebersihan lingkungan. Barang-barang yang tidak diambil akan dibuang setiap hari Senin minggu berikutnya. Selanjutnya kita akan dengarkan presentation from School Droid dari Mr. Jaki. Silakan Mr. Oke, kalau untuk bagaimana cara menggunakan aplikasinya saya rasa nggak perlu ini lagi ya karena sangat mudah sekali. Kalau di waktu awal kita kerjasama dengan Pilar Bangsa itu tahun 2018-2019 itu mungkin orang tua masih belum terbiasa menggunakan ini. Sekarang Zoom sudah semuanya bisa gitu ya. Jadi saya rasa ini jauh lebih gampang daripada penggunaan Zoom. Yang dibutuhkan nantinya hanya 1 buah PIN sekolah dengan 1 buah PIN siswa. Target dari School Droid adalah bagaimana guru bisa menyampaikan nilai per siswa kepada masing-masing siswa, karena nilai itu termasuk privasi, tidak untuk dibagi-bagi apalagi jadi bahan ejekan teman-teman lainnya, itu yang kita takutkan. Jadi saya akan memulai untuk apa sih sebenarnya School Droid ini, mengapa harus menggunakan School Droid? Kalau dari sudut pandang guru tentunya ini mempermudah administrasi, tapi bagaimana dengan orang tua? Bagaimana cara orang tua memanfaatkan School Droid ini? Kita mulai dengan cita-cita. Bapak Ibu pernah nggak saya rasa sudah punya ya cita-cita untuk anak-anaknya masing-masing. Benar ya? Sudah ada cita-cita, oh nanti anak saya mau jadi apa gitu ya. Kalau waktu TK, cita-cita itu tentu tergantung dengan baju yang bisa disewakan. Baju TNI, baju Polri gitu ya Bapak Ibu ya. Tergantung itu. Kita belum pernah lihat anak-anak TK dicita-citakan untuk jadi influencer, YouTuber, belum ya Bapak Ibu. Karena nggak ada bajunya gitu loh, nggak bisa disewain bajunya kan gitu. Nah, pada saat SD kelas 1 tentunya cita-cita berubah. Nah pada saat kita menentukan cita-cita untuk anak-anak kita, saya tahu persis bahwa cita-cita itu bukan milik siswa, tapi adalah sesuatu yang dibentuk oleh lingkungan. Setuju Bapak Ibu?
ya lingkungan. Oh sekarang lagi banyak YouTuber, anak saya nanti YouTuber, kita arahkan dia, kita dorong dia ke sana, kan biasa kayak begitu yang terjadi. Pada saat kita mengarahkan putra putri kita untuk menjadi sesuatu yang atau mengarahkan cita-cita mereka, apa yang menjadi dasar data bagi orang tua? Nggak ada kan? Hanya nantinya kayaknya jadi programmer itu keren. Oh nanti kalau kerja ini pasti ada kerjaannya dan segala macam ya gitu kan. Pasti berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan data. Apakah anak-anak kita cocok dengan pekerjaan tersebut nantinya, kita belum bisa tahu. Nah ini yang dilakukan oleh School Grade adalah bagaimana data nilai dari siswa-siswi tersebut dihidangkan kepada orang tua secepat mungkin. Kalau waktu kita sekolah dulu, nilai dilihat oleh orang tua kita pada saat terima rapor. Hanya terima rapor. Orang tua bahkan tidak tahu yang mana kita lemah, yang mana kita kuat. Benar nggak? Yang ada tiba-tiba, oh ya kamu sekolah ini aja, kamu sekolah kedokteran. Belum tentu dia sanggup. Kenapa? Ya yang orang tua lihat kan cuma rapor. Di zaman sekarang nilai rapor sudah bisa diremedial. Kalau dulu banyak bunga, merah-merah. Kalau sekarang nggak, hitam semua. Gimana kita bisa tahu anak ini bisa apa dan tidak bisanya apa? Nah disinilah bantuan School Grade yang bisa menghidangkan nilai bahkan saat sebelum remedial. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa melihat, anak saya sudah 2 kali remedial kok belum selesai. Berarti di sana dia butuh bantuan Bapak Ibu. Di mata pelajaran tersebut dia butuh bantuan. Jangan sampai menciptakan cita-cita di mana anak tersebut lemah matematika terus kita suruh dia jadi ahli matematika, nyasar. Saya dulu pernah punya pengalaman, saya dulu bekas kepala SMA, jadi ada orang tua datang ke saya mengatakan, anak saya salah cita-cita, disuruh pergi kuliah bidang arsitektur, dia balik akhirnya setelah 2 tahun Bapak Ibu. Kasihan kan 2 tahunnya? Kenapa? Salah, karena cita-citanya bukan berdasarkan apa yang dia benar-benar bisa. Bapak dan Ibu hati-hati dengan cita-cita. Anak-anak kita masuknya sekarang 16 tahun lagi baru berinteraksi dengan dunia kerja. 16 tahun lagi nggak tahu jadi dunia ini sudah seperti apa. Ya kan, artificial intelligence begitu berkembang dengan sangat pesat. Sekarang saja sudah gila, apalagi 16 tahun yang akan datang. Kita harus sangat hati-hati dan sangat menjaga apa yang menjadi cita-cita dari putra-putri kita. Harusnya demikian. Dan inilah yang kita bantu dari School Grade. Bagaimana nanti dari guru bisa menghidangkan nilai directly dan kembali kepada orang tua untuk memberikan keputusan terhadap nilai-nilai tersebut. Tentunya kita berharap jangan dengan nilai merah anaknya dimarah. Karena itu bisa menjatuhkan mental anak. Bapak dan Ibu, saya sangat berharap jika School Grade bisa membantu memberikan informasi kepada anak-anak, kepada orang tua. Misalnya, sekarang matematika dapat 80. Ulangan berikutnya, dia dapat 90, naik 10. Berikan reward, pizza misalnya, atau coklat. Easy kan Bapak Ibu? Karena kita manusia diciptakan kecanduan terhadap sesuatu yang bisa membuat kita senang, rasa manis contohnya, ya kan? Begitu juga putra-putri kita, setiap dia dapat nilai naik, kita kasih dia reward. Pendidikan menjadi sangat mudah. Guru di sekolah juga jadi gampang sekali kan? Kalau misalnya, oh ya, ini anak saya makin lama makin gampang belajarnya. Ini sudah saya yakin sekali kalau Bapak Ibu uji coba, lakukan langsung setiap kali ada kenaikan nilai dari putra-putri Anda, berikan dia sedikit reward saja. Saya rasa daripada nanti kalau biasanya kita kalau kasih reward, hari ini kita pergi makan enak, kenapa? Naik gaji lagi naik, baru kita kasih makan enak. Seharusnya kita ganti. Kalau dia nilainya lagi bagus, kita berikan dia sesuatu. Itu bisa dimulai dari waktu kecil, nantinya Bapak Ibu akan ngerasain bahwa mengajar itu gampang. Kenapa? Kita tidak pernah bisa memaksa orang untuk belajar. Kita bisa membuat dia mau belajar. Lebih gampang mana? Nah itu yang kita coba bantu dari School Grade, bagaimana nantinya nilai yang sudah diolah oleh guru akan diberikan kepada orang tua directly secara cepat. Dan tentunya ya, nilai ini tidak bisa di-share ke grup WA. Kalau di-share di grup WA kan kelihatan nilainya semua gitu ya Bapak Ibu. Makanya di sini guru dengan gampang masukin nilai dan langsung bisa diakses per siswa oleh orang tua murid. Saya rasa ini adalah satu buah gambaran mengenai bagaimana School Grade kita bekerja dan apa yang kita jadikan target dari School Grade bukan cuma sekedar pendataan nilai, tapi bagaimana nilai ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk bisa membantu perkembangan teknik pembelajaran dari anak tersebut sejak kecil. Itu yang jadi target kita dan kita berharap ini bisa memberikan kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah tentunya. Saya rasa mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mr. Jaki. Baik,
Dan berikutnya adalah sesi presentation dari From e-Library. Silakan, Mr. Tri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, halo. Nah, pagi-pagi biar semangat Bapak Ibu ya. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Tri Hartono dari Pinnacle Alpha Edukasi. Sebelum saya mulai, izinkan saya berterima kasih kepada Mr. Agus dan juga sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan materi pada pagi hari ini Bapak Ibu. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu saya akan memberi materi, informasi bagaimana kita membangun kebiasaan membaca Bapak Ibu menggunakan Highlights Library. Jadi nama aplikasinya Highlights Library atau disingkatnya HLL. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan paling dasar ya. Mengapa sih membaca itu sangat penting gitu kan? Nah, kenapa membaca itu sangat penting Bapak Ibu? Karena memang membaca itu adalah suatu kemampuan ya Bapak Ibu yang sangat krusial, apalagi di zaman sekarang. Kita itu mendapatkan informasi mau nggak mau harus membaca. Nah, dengan membaca itu juga ketika anak-anak itu membaca, itu mereka bisa mengembangkan kemampuan kognitif mereka, bahasa, ataupun emosional sosial mereka. Seperti itu. Nah, ada banyak Bapak Ibu, banyak sekali manfaat dari membaca. Beberapa di antaranya adalah mengembangkan empati. Kenapa empati? Karena ketika kita membaca sebuah cerita Bapak Ibu, anak-anak kita itu pasti dihadapkan dengan berbagai karakter ya. Berbagai karakter, latar belakang cerita, juga profil dari si karakter tersebut. Nah, dengan membaca seperti itu, cerita dengan karakternya, anak-anak jadi bisa, mereka bisa paham sudut pandang dari karakter tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga dengan membaca bisa meningkatkan prestasi akademik. Nah, ini udah pasti mungkin Bapak Ibu tahu ya, gitu kan? Karena ketika di pembelajaran apapun itu anak-anak membaca buku ya. Ketika membaca buku otomatis mereka harus memahami bahasanya, memahami kosakatanya, gitu kan? Apa yang diinginkan dari misalkan soal, gitu kan? Apa yang diinginkan dari cerita ini, intinya apa sih, seperti itu kan? Nah, ketika mereka mencoba memahami hal tersebut, itu mereka secara tidak sadar Bapak Ibu mengembangkan pemikiran kritis, berpikir secara kritis. Nah, ketika anak-anak berpikir secara kritis Bapak Ibu, itu bisa membantu mereka ketika mengerjakan ujian, ya, mengerjakan ujian ataupun memecahkan beberapa masalah. Oke. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Nah, ketika kita membaca Bapak Ibu otomatis kita harus konsen ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau nggak konsentrasi otomatis kita nggak tahu nih kita baca apa sih gitu. Cuman screening doang, tapi nggak dapat informasi apa-apa. Jadi mau nggak mau ketika anak-anak membaca itu mereka harus konsentrasi. Seperti itu. Kemudian meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Nah, ketika anak-anak kita Bapak Ibu membaca sebuah cerita, yang tadi kembali lagi, itu mereka dihadapkan dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Nah, ketika anak-anak membaca, Bapak Ibu, mereka akan berimajinasi nih, misalkan di sebuah gedung, nah gedungnya kayak gimana, itu kan tergantung kembali lagi dari imajinasi anak-anak ya Bapak Ibu ya. Di situ hanya misalkan gedung warna biru, tapi tingginya atau pendeknya gitu kan, kita nggak ada yang tahu, gitu. Next. Oke, nah pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah anak kita suka membaca Bapak Ibu? Belum? Oke. Kalau belum, Highlights Library bisa membantu Bapak Ibu anak-anak kita untuk mencintai membaca. Karena itu adalah salah satu tujuan dari Highlights Library juga Bapak Ibu, untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Next. Oke. Oke. Nah, Highlights Library itu apa sih Bapak Ibu? Highlights Library itu adalah sebuah platform Bapak Ibu. Sebuah platform serba ada di mana itu memberikan akses kepada anak-anak kita untuk ribuan buku cerita yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Seperti itu. Next lagi. Nah, ini salah satu cara Bapak Ibu menggunakan Highlights Library untuk membangun kebiasaan membaca Bapak Ibu. Yang pertama itu buat kegiatan membaca menjadi menyenangkan. Bagaimana caranya? Caranya kita sebagai orang tua Bapak Ibu bisa membacakan cerita yang ada di dalam bukunya. Tapi kami tahu Bapak Ibu pasti punya kesibukan masing-masing ya Bapak Ibu ya, yang kadang itu menyita waktu. Dan ketika misalkan lagi membacakan buku ke anak-anak, itu biasanya udah capek. Biasanya suaranya kayak gimana? Biasanya agak sedikit ya ada rasa-rasa gimana ya Bapak Ibu ya. Nah, di Highlights Library Bapak Ibu,
Bapak Ibu di rumah cukup dampingi aja anaknya. Kenapa? Karena di sini ada salah satu fitur Bapak Ibu, autoplay. Jadi sistemnya bisa bacain buku ceritanya gitu. Jadi cukup temenin aja anak-anaknya. Bapak Ibu klik tombol autoplay, nanti sistemnya bisa menceritakan ceritanya dari depan sampai belakang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, kemudian berikan contoh yang baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita Bapak Ibu orang tua mau anak-anak kita suka membaca, otomatis Bapak Ibu mau tidak mau kita harus memberikan contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak kita ingin suka membaca ya otomatis kita harus memperlihatkan kalau kita sebagai orang tua juga suka membaca. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan anak-anak sedang bermain gitu kan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa duduk di sebelahnya tiba-tiba baca buku. Jadi anak lihat nih contoh secara langsung orang tuanya, oh orang tua saya suka membaca buku. Seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu membawa buku kemana-mana gitu kan. Jadi misalkan lagi mau traveling bawa buku gitu. Jadi ketika di dalam mobil tiba-tiba baca buku. Nah, kalau di Highlights Library Bapak Ibu karena ini online, Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat PC, tablet maupun smartphone. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga, bisa diakses kapanpun, dimanapun. As long as Bapak Ibu punya internet ya tentunya ya, karena ini online. Oke, next. Ya, next. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu berikan pilihan buku yang menarik Bapak Ibu. Di Highlights Library Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, judulnya ada ribuan. Ribuannya berapa? Sekarang sudah hampir 3.000 judul buku Bapak Ibu. Nah, itu sangat banyak ya. Ada juga mereka ada 10 tema. 10 tema nih gimana maksudnya? Jadi buku-bukunya ada yang tema tentang animals, ada yang sport, ada yang fun story, ada 10 temanya. Jadi anak-anak bebas milih Bapak Ibu. Mereka mana mau animals, mereka bisa pilih tentang animals. Mereka tentang science, ada tentang science, bebas mereka pilih. Dan kemudian ini ada update terbaru dari Highlights Library juga, itu ada phonics readers Bapak Ibu. Nah, ini bisa, tapi ini bukan buku phonics ya Bapak Ibu, phonics readers. Jadi bukunya itu ada untuk mengajarkan phonics untuk anak-anak juga sih sebenarnya. Seperti itu. Next. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu buatlah kegiatan membaca menjadi interaktif. Di Highlights Library Bapak Ibu kegiatannya bukan cuma membaca. Ada yang kita sebut namanya buku Reader Plus. Ini ditandain di platformnya, bukunya di pojok kanan bawah ini ada warna hijau seperti ini. Nah, itu jadi bukunya bukan hanya untuk baca cerita aja, tapi ada activity untuk speaking, listening dan juga thinking. Jadi bukan cuman habis baca selesai, enggak. Di Highlights Library ada buku Reader Plus di mana Bapak Ibu, anak-anak bisa latihan speaking, bisa latihan listening dan juga thinking. Thinking ini apa? Thinking ini jadi anak-anak nanti diberikan soal, beberapa diambil dari buku soalnya. Jadi misalkan ada cerita gitu kan, terus soalnya dijadikan ceritanya dijadikan soal. Tapi ada satu poin di mana di kegiatan thinking itu adalah open questions, di mana itu pertanyaannya ditanyakan langsung ke anak-anak. Jadi itu bisa melatih critical thinking mereka juga Bapak Ibu. Mereka bebas menjawab apapun di situ. Oke. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu berikan hadiah Bapak Ibu ya, berikan hadiah. Ketika kita anak-anak kita ingin istilahnya membangun sebuah kebiasaan yang baik, otomatis kita sebagai orang tua harus mengapresiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi misalkan anak-anak baca berapa buku, terus Bapak Ibu mungkin bisa berikan coklat ataupun apapun yang mereka suka. Di Highlights Library Bapak Ibu itu ada juga hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya yang pertama ada sertifikat dan juga ada mini games Bapak Ibu. Seperti itu ya. Cara mendapatkan hadiahnya bagaimana? Cara mendapatkan hadiahnya itu anak-anak nanti diminta untuk baca jumlah buku tertentu. Jadi udah disetting misalkan 1 buku, 10 buku, kelipatan 10 biasanya, nanti ada rewardnya seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu, biar nggak bosen, saya ingin mengajak mungkin yang mau, nah sebentar, oke. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini. Siapa yang berani? Kita coba main hidden picture yang akan
dimainkan oleh siswa juga nanti ketika mereka mendapatkan reward Bapak Ibu. Ada yang berani? Saya coba di sini jadi hidden picture-nya, itu nanti anak-anak Bapak Ibu akan diminta untuk mencari objek yang ini dari gambar yang hitam putih ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya walaupun games ini bisa melatih juga ya Bapak Ibu ya, melatih fokusnya siswa dan juga vocab gitu. Karena di sini ada beberapa vocab ya. Kemudian di sini ada gambarnya hitam putih. Anak-anak harus fokus gitu ya. Nah, ada Bapak Ibu yang berani pengen coba. Oke. Rabbit, ada yang berani Bapak Ibu? Saya kasih ini deh Bapak. Nah, ini adalah majalah Highlights Library juga, jadi satu publisher. Nah, oke, silakan Miss, maju Miss. Silakan Miss. Ayo, di mana kira-kira Rabbit Miss? I see. Oke, let's see ya, coba ya. Oke. Yeay, silakan, thank you Miss, gitu. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita aja seneng gitu kan main hidden picture gini, gimana anak-anak gitu nanti, gitu. Jadi ini anak-anak nanti tinggal klik aja yang mana yang ingin mereka temukan, kemudian mereka klik gambarnya. Oke, saya lihat masih ada yang pengen kayaknya. Satu lagi boleh? Mau? Wah langsung. Oke, Mister, kira-kira mau cari gambar yang mana? Kebetulan ini tinggal 2 nih. Boleh, Miss. Silakan. Ya, itu ada di oke. Itu apa namanya? Silakan, Miss. Coba. Ya, saucepan. Nah, ini adanya namanya saucepan. Adanya di sana. Oke. Thank you. Mister, silakan. Satu lagi. Nah, ini terakhir ya, Mister. Bapak Ibu ya. Silakan mau cari yang mana, Bapak Ibu? Oke. Keduluan. Oke. Apa itu rulers? Coba. Oke, diklik. Di sini. Oke. Coba kita klik. Oke. Thank you, Mister. Jadi seperti itu Bapak Ibu rewardnya yang nanti akan dimainkan oleh anak-anak juga ya. Seru ya Bapak Ibu ya. Oke. Back presentation, Miss. Oke, nah yang terakhir Bapak Ibu di Highlights Library itu Bapak Ibu juga bisa memantau perkembangan anak-anak ketika mereka menggunakan Highlights Library-nya ya. Jadi di sini Bapak Ibu itu udah ada dashboard historinya penggunaannya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa subscribe laporannya. Gitu. Jadi di akun anak Bapak Ibu tinggal masukin email Bapak Ibu, tinggal pilih mau dapat laporan penggunaannya atau per bulan atau keduanya juga boleh, tinggal di save, nanti secara otomatis sistemnya Highlights Library akan kirimkan laporan itu ke email Bapak Ibu seperti itu. Oke. Nah ini video, ini video cara penggunaannya Bapak Ibu ya. Jadi karena Bapak Ibu baru gitu kan di sini mungkin belum login. Nah ini adalah cara login ke platformnya Bapak Ibu. Nah kita tonton sama-sama ya Bapak Ibu ya. Silakan Miss. Jadi untuk login Bapak Ibu bisa pakai website ataupun aplikasi. Alamannya itu library.highlights.com. Nanti setelah ini sekolah akan kasih ya Bapak Ibu ya ID, alamatnya dan passwordnya. Tinggal login aja, ID, password, terus langsung sign in ya Bapak Ibu ya.
Nah, nanti anak-anak diminta isi usia mereka ada di usia berapa. Nah, mereka nanti diminta juga ada reading friends-nya Bapak Ibu. Ada reading friends-nya. Iya, yang jadi karakternya. Kemudian ini tadi kategori 10 tema bukunya, mau dipilih semua boleh, mau dipilih salah satu juga boleh. Nah, nanti ada placement test-nya Bapak Ibu. Ada placement test-nya untuk anak-anak. Nah, nanti setelah placement test ada level bacanya. Level baca ya Bapak ya, level bacanya langsung diotomatis sama sistem. Nah, nanti setiap hari mereka akan dapat namanya today's book. Kalau ini otomatis dari sistem bisa boleh dibaca, boleh enggak. Jadi bebas. Nah, ini tampilan ketika anak-anak nanti membaca buku ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak yang masih kelas bawah, Bapak Ibu kalau bisa dilihat, itu komposisi bacaannya lebih banyak gambarnya dibanding tulisannya. Kenapa? Karena memang untuk awal-awal biar anak-anak suka membaca Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mr. Pri. Baik Bapak Ibu, untuk segala sesinya sudah kita lewati. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab. Nah, kami akan berikan kesempatan 3 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai presentation sekolah ataupun e-library ataupun highlight. 3 pertanyaan. Iya. Kalau misalnya nanti masih banyak pertanyaan bisa japri ya Mam. Baik, waktu dan tempatnya kami berikan. Oke, baik. Sebutkan nama, kelas dan nama siswanya ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi, saya Steve, saya papa dari Samantha dari P1A. Saya mau tanya, kebetulan kan anak saya Samantha ini memang masih belum lancar baca dan tulisnya sebetulnya, karena memang waktu pandemi kemarin jadi nggak terlalu full dari nursery K1 atau K2, jadi cuma masuknya di K2 aja gitu. Jadi saya agak sedikit worries mengenai nanti pada saat tes sebetulnya, karena kan dia secara akademik untuk membaca dan tulisnya juga masih belum lah gitu ya. Kita masih on proses untuk ngejar supaya dia cepat beradaptasi untuk gitu. Nah, itu gimana ya Pak Agus ya, untuk apakah ada kayak gimana untuk anak-anak yang seperti ini gitu. Makasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Ami. Ya, selamat pagi Pak Agus dan teachers yang lainnya, juga orang tua di sini. Saya orang tua dari Samuel, kelas I2C. Ini saya mau nanya Pak tentang yang disiplin sih. Kemarin memang anak saya, karena kan memang sekolah baru di sini kan, sebelumnya sekolah di IPK kan. Nah, cuma kemarin kan saya jadi rada bawel lah ya, karena pengalaman di IPK jadi saya rada bawel memang ya Pak Agus ya. Jadi anak pun saya jadi rada bawel juga nanya, biasa setiap Samuel pulang sekolah, saya selalu cuma nanya, gimana happy nggak di sekolah? Coba karena ada pengalaman kemarin di sana, jadi saya memang rada bawel sih nanya ke anak saya, tadi ngapain aja kok di sekolah? Mainnya sama siapa? Break time makan sama siapa? Nah, dia ada cerita memang Pak, masalah tentang dia ada ngomong sama temennya. Mami tadi Koko ada speak sama teman Koko, dia ngomong agak campur-campur speak sama teman Koko. Tapi teman Koko nggak suka, dia dorong gini gitu.
emang ngomong apa? Nah dia bilang, ya kok tanya, kok muka kamu brown gitu. Nah, maksud saya, ini saya jadi baca yang di split ini kan ada tentang kayak apa nih Pak? Ya narsis. Nah ini kan anaknya juga masih belum ngerti sebenarnya. Nah, apa itu langsung dikenain poin atau gimana? Saya juga nggak pernah ngajarin dia yang oh itu narsis atau apa gitu. Maksudnya saya ya mengasuh dia ya belajar dengan ini aja gitu loh. Maksudnya jalanin aja. Nah kalau ketika dia bicara seperti itu saya bilang, "Ih kok jangan bilang gitu," gitu kan. Maksudnya kan ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Saya bilang, nah Koko kan matanya sempit, dia kan bilangnya bukan sipit Bu, sempit bilangnya. Mata Koko kan sempit. Nah kalau Koko ditanya sama temennya, ih mata kamu kenapa sempit gitu. Koko suka nggak? Nggak suka. Nah jadi jangan bilang gitu lagi sama teman. Kalau tanyanya jangan yang cuma kan kita nggak ngerti nerangin itu rasis apa. Itu gimana tuh Pak? Terima kasih Pak. Baik Mami. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Saya Mami dari Aldo, P1B. Saya mau menanyakan masalah remedial tadi ya. Jadi kan katanya nilainya itu semua dibaginya sama. Sedangkan untuk yang daily ya, yang boleh remedial, yang lainnya kan enggak. Apakah hanya anak-anak yang tidak mencapai KKM atau misalnya dia mencapai KKM tapi pas gitu, 70 atau 71, dia mau menggunakan itu untuk memperbaiki nilainya. Apakah itu boleh apa tidak? Karena kan ini baginya sama ya, jadinya kan mungkin dengan dia ikut memperbaiki nilai bisa menambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mami. Baik, untuk 3 pertanyaan ini bisa dijawab oleh Miss Ragus terlebih dahulu ya Mam. Nanti tadi saya baru dapat note, masih ada 3 kesempatan lagi untuk mami-mami yang pengen bertanya ya. Baik, silakan Miss Ragus untuk pertanyaan pertama. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya jawab yang Papa Samantha dulu ya. Bapak, mungkin yang dialami oleh Samantha bukan hanya dialami oleh Samantha saja. Jadi sebagian ini masih anak-anak yang masa-masa pandeminya luar biasa ya. Kemarin baru setengah tahun aktif. Kita yang kelas 1 juga baru setahun aktif di setengah tahun kemarin yang benar-benar regular. Awal tahun semester 1 itu masih ada yang COVID, libur online gitu seperti itu. Jadi baru 1 semester yang kedua itu baru stabil gitu seperti itu. Nah baru tahun ini yang benar-benar kita berharap ini sudah berlalu, sudah menjadi endemi dan kita berharap ini bisa berjalan dengan lebih baik. Yang kami alami Bapak Ibu karena Papa Samantha ngomong bertanya, jadi saya jelaskan dulu sebagian. Anak kelas 3 kemarin aja ada yang belum bisa baca lancar Bapak Ibu. Terus habis itu secara behaviornya itu sangat bervariasi. Karena ketika mereka belajar di rumah kan kembali ke value di rumah masing-masing. Ketika kita di sini kan kita bisa mengajarkan dengan satu seragam gitu ya seperti itu. Nah kemarin memulainya itu luar biasa. Protesnya luar biasa juga gitu ya. Orang guru-gurunya juga luar biasa, harus ekstra dengan anak yang karakternya masih berbagai itu. Terus habis itu mereka juga adjust dari online ke onsite gitu seperti itu. Harus paper lagi, harus apa lagi gitu seperti itu. Dulu kan Google Form masuk, anak-anak tinggal tik gitu kan ya selesai gitu seperti itu. Sekarang harus paperwork lagi seperti itu. Jadi banyak hal. Kalau yang dialami oleh Papa Samantha harusnya anak Bapak Ibu yang lain yang nggak bisa baca dengan itu ada lagi yang lain, iya masih banyak Bapak. Jadi tapi saya lihat bahwa yang kami alami secara pengalaman bahwa anak-anak itu ketika masuk ke dalam, waktu dulu anak saya juga begitu dan anak-anak yang lain juga seperti itu. Ketika dia sudah masuk ke dalam pembelajaran, yang penting kita seragam nih, kita partner nih.
apa yang ada di sekolah kita akan sampaikan ke orang tua, dari orang tua terapinya sama gitu seperti itu. Kayak misalnya yang English environment segala kita 3 bulan lalu jalan itu harusnya anak-anak bisa berjalan dengan baik. Jadi proses anak-anak itu tahun-tahun emas mereka untuk menserap setiap pembelajaran itu justru tahun-tahun di awal-awal itu sangat luar biasa gitu. Nah, kalau di placement kemarin yang dites itu Bapak Ibu itu memang secara psikolog memang bukan tes menulis dan menghitung dan lain-lain gitu ya. Itu memang tes secara psikologi apakah dia siap untuk masuk ke dalam jenjang SD sesuai dengan umur mereka. Misalnya makanya ditanya kemarin Bapak Ibu ditanyakan umurnya berapa? 5 tahun 2 bulan misalnya. Atau berapa tahun itu ditanya karena mereka menganalisanya sesuai dengan tahun anak-anak tersebut gitu seperti itu. Jadi ketika dites dan masuk dan sudah siap, ya kalaupun ada yang kurang memang kita siap untuk mereview, mendukung satu sama lain. Nah kalau menulis memang sekarang ini makanya yang kayak tadi saya bilang ada drilling homework cursive atau di awal itu diajarkan membaca dengan pelan-pelan dan lain-lain. Nah kalau dites Bapak Ibu tesnya memang tertulis. Tapi kita ini posisinya di bulan Agustus ya, Mr. Louis ya, the daily test week-nya itu di Agustus. Nah, kalau sampai dia tidak bisa atau apa, nanti kita akan reviewnya per kelas. Guru kelasnya dengan orang tuanya, dengan kami, dengan saya, itu kami akan review, gitu seperti itu. Mau nggak mau kita harus hadapi mereka seperti itu. Tapi daily testnya itu formatnya 10 pilihan ganda dengan ABC, 10 isian dengan isian kata, lalu 2 esai dengan kalimat sederhana. Jadi itu format yang sudah kita sampaikan. Jadi saya berharap setelah ini hasilnya bagaimana kita akan review. Gitu seperti itu. Oke? Jadi Bapak jangan khawatir dulu ya, kita sama-sama kerjakannya. Saya berharap selama ini prosesnya banyak anak-anak yang nggak bisa baca atau apa, kita jalankan dan itu harusnya bisa berjalan dengan baik. Selama kita bisa bekerja sama dengan baik ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai, maksudnya kita sampaikan lalu ada juga kan, ini kan berhubungannya dengan berbagai orang, berbagai lain-lain gitu ya. Values-nya beda-beda gitu. Bapak Ibu saya menghadapi orang tua yang dengan berbagai macam 400 anak berarti 400 macam individu gitu ya. Bahkan ada yang misalnya saya waktu itu kasih contoh misalnya sudah telat gitu ya masuk, ada yang bisa ngumpetin anaknya naikin ke tangga supaya nggak kena lateness gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kita jangan sampai seperti itu karena itu tidak akan tidak akan ada values-nya gitu. Dia nggak dapat lateness cut, oke, gitu ya, lolos gitu ya. Tapi dia berarti dia mendapat recordnya apa? Dia mendapat recordnya, oh boleh loh seperti itu gitu, seperti itu. Nah itu yang nggak dapat gitu seperti itu. Jadi kita sama gitu ya seperti itu. Saya berharap ketika kita sama, lalu kemarin dites secara itu juga anak-anak Bapak siap. Saya berharap kami sekolah berharap bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak, siap? Lalu Mama Samuel kita ngobrol lama waktu itu ya. Kita nggak usah cerita yang lama-lama ya. Oke. Anaknya baik-baik selama pembelajaran. Oke, puji Tuhan gitu ya. Happy, oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai ada yang seperti itu nggak langsung serta-merta di minus. Biasanya dia akan dijelaskan bahwa masing-masing anak itu unik gitu seperti itu. Nah, kalau dia ngomong, hey you brown apa-apa atau misalnya black atau apa, nah itu masuk, dia akan diajarkan bahwa ini masuk ke kategori you are mocking loh gitu seperti itu. Next time don't do that gitu seperti itu. Nah, ketika dia melakukannya lagi dan lagi itu baru masuk ke dalam disiplin gitu seperti itu. Biasanya kita memanggil, mengkomunikasikannya kepada orang tua pasti gitu seperti itu. Selama nggak dikomunikasikan berarti masih dalam disampaikan ke lewat gurunya gitu seperti itu. Oke, Ibu ya. Lalu
eh, mamanya Ardo ya tadi ya. Oke. Remedial itu dilakukan buat anak-anak yang di bawah KKM Ibu. Jadi kalau anaknya 71 atau 70 dia tidak remedial. Karena remedial itu walaupun dia dapat 80 di remedial, dia tetap dapat 70. Jadi KKM, maksimum KKM kalau remedial itu. Jadi kalau dia dapat 100 pun di remedial dia tetap 70 gitu. Jadi di remedialnya tetap di angka itu gitu, seperti itu. Kecuali kita sebenarnya satu lagi kebijakannya namanya retest. Kecuali nilai satu kelasnya mencapai 70% rata-rata di bawah anak, itu kita retest. Nah, kalau retest itu berarti semua ikut. Yang dapat 80 misalnya ya, ini kejadian nggak pernah kejadian sih sebelumnya. 80 misalnya di tes pertama dia ikut retest. Tapi di hasil retestnya dia dapat 70 misalnya, yang diambil 80-nya. Gitu, yang tertingginya. Kalau ini kasus retest ya gitu ya. Tapi sekarang ini rata-rata sih nggak ada yang retest gitu, seperti itu. Saya yang biasa kami akan wanti-wanti itu matematika, misalnya kelas besar tuh gitu ya, seperti itu. Yang paling masalah biasanya di sekolah kita itu adalah pelajaran yang pengantarnya Indonesia Bapak Ibu malah gitu. Itu K13 ya, itu bahasa Indonesia, itu PKN, itu IPA gitu ya, seperti itu luar biasa. Tapi kelas 1, 2, 3 belum ada IPA, hanya ada sains, ada math gitu, seperti itu. Oke, itu saya pikir yang bisa saya jawab. Saya serahkan kembali ke Via untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Mister. Baik, Mami sudah terjawab ya untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, ini kita masuk ke sesi keduanya untuk 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Mami. Selamat pagi semuanya. Saya Hani, mami dari Agnes P1A. Saya mau nanya, bisa nggak ya daily test tuh dibalikin kayak dulu gitu loh? Apa yang per setiap mata pelajaran ulangan gitu. Karena kan kalau sekarang kan daily test seminggu full tuh. Kayaknya kalau untuk anak-anak kelas 1 ya yang belum bisa belajar kayak gini, emaknya udah naik 8 oktav aja kayaknya udah nggak mau belajar gitu loh. Bisa nggak dibalikin kayak yang dulu, maksudnya yang setiap jam pelajaran dia ulangan. Jadi kan kita udah tahu tuh, bukan kayak yang setiap hari belajar, kayaknya udah nanti mid semester seminggu full belajar tuh ngajarnya setengah mati deh pasti. Bisa naik 8 oktav tiap hari emaknya. Gitu loh, Mister. Baik, terima kasih Mami. Baik, berikutnya silakan Mister. Ya. Oh, cek ya, thank you. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi perkenalkan saya Panji, saya orang tua dari Adia P1C. Saya mau nanya yang pertama, saya ada dua poin. Yang pertama yang soal ujian Cambridge tadi sempat disinggung. Untuk yang ujian Cambridge itu berarti apakah hanya bahasa Inggris aja? Karena saya kan cuma lihat logonya Cambridge English ya. Apakah hanya bahasa Inggris aja atau ISM, English Math? Dan kemudian apakah itu memang part dari, tadi kan ada mid semester test, dan atau itu ujian terpisah, jadi kita harus daftar lagi, ada biaya lagi atau semacamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang soal aplikasi School Droid tadi bisa dapat dari mana? Karena tadi saya cek di baik App Store maupun di Android nggak nemu gitu aja sih. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Untuk 1 pertanyaan terakhir, kami berikan kesempatan Mami. Oke, baik. Makasih, saya orang tua Edward dari P1A, Saya cuma mau nanya, itu kalau anaknya lebih dari 1 yang e-library ya, bagaimana untuk buat akunnya ya? Soalnya saya belum pernah lihat tuh untuk nambah akun. Nah gitu aja, makasih. Ya, baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Ini 3 pertanyaan terakhir untuk di sesi ini. Kami berikan kesempatan Mr. Agus. Akhirnya berbagi pertanyaannya. Cuma tadi ke saya semua gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjawab Ibu Agnes ya tadi ya.
Agnes anaknya atau mamanya Agnes? Oke. Baik, Bapak Ibu, yang mamanya Agnes sampaikan itu ada poinnya. Jadi memang sekarang ini ketika kita membuat kebijakan itu memang lewat analisa Bapak Ibu. Jadi intinya ketika sekarang yang kami lakukan itu dari baru tahun ini kan, tahun lalu seperti itu. Yang kami lakukan itu selama tahun lalu itu berjalan dengan kami lihat, kami evaluasi berjalan dengan baik. Kita coba jalankan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi jadi istilahnya yang kita lakukan adalah fokusnya itu dapatnya adalah 1 minggu itu fokus anak-anak daily test. Lalu 1 minggu itu setelah itu remedial. Selesai memang penilaian langsung semua kita kerjakan gitu seperti itu. Nah, dari anak-anak kalau yang kami lihat sekarang ini justru lebih baik hasilnya ya, lebih baik di sekarang ini. Dengan fokus dia daily test, habis daily test pulang mereka konsentrasi lagi untuk selanjutnya. Nah, yang kelas 1 juga ketolong karena hanya 2 hari yang dua mata pelajaran. Yang mata pelajaran di hari Rabu, Kamis, Jumat misalnya itu hanya 1 gitu. Dan materinya itu diberikan seminggu sebelumnya Bapak Ibu gitu. Saya berharap jalankan dulu ya Bu gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa, ada masukan seperti ini, masukan dan lain-lain, silakan sampaikan ke kami. Pasti kami evaluasi gitu seperti itu. Gitu. Tapi kalau membuat kebijakan seperti ini, memang pasti ada yang pro, ada yang kontra Bapak Ibu, gitu. Tapi kami akan melihat dan mengevaluasi dengan sungguh-sungguh dan hasilnya bagaimana. Kalau misalnya itu usulan yang baik, tentu kami akan kembalikan. Gitu. Oke Ibu, siap? Oke. Selanjutnya Pak Jeki dan Pak Tri, tunggu dulu. Sebelum saya lupa, saya ada satu info yang kelewat tadi. Bapak Ibu pembayaran uang bayaran Bapak Ibu itu kemarin sudah diijabri sama ITA ya, sudah ya, lewat VA BCA ya, sudah. Jadi ke VA masing-masing. Sebelumnya kan kalau orang tua yang sebelumnya itu ada NISP, VA NISP. Sekarang kita ke VA BCA. Oke, saya serahkan ke Jeki dulu. Sebelumnya saya informasikan untuk masalah link download nantinya seharusnya nanti akan dibagikan bersamaan dengan PIN karena aplikasinya memang sangat baru, kita refresh, kita baru upload kembali. Yang aplikasi lama sudah di take down karena masalah upgrade, kan kita punya iOS naik, semuanya naik ya, versi-versi itu naik, jadi kita punya yang lama itu dianggap sudah tidak bisa digunakan untuk beberapa handphone, sehingga kita akhirnya me-upload ulang aplikasinya, versinya baru juga, dan itu biasanya untuk bisa di-search butuh waktu yang cukup lama. Karena kan karena pakai namanya umum ya, agenda digital gitu kan, itu bukan cuma satu kita yang buat gitu loh, banyak yang buat. Jadi nantinya supaya lebih pasti nggak nyasar ke aplikasi agenda digital lainnya, linknya akan disampaikan melalui pihak sekolah, mungkin dari guru kelas ataupun dari admin bersamaan dengan PIN untuk login. Ya Bapak Ibu, nanti PIN untuk loginnya mohon dijaga rahasianya, privasinya, karena itu betul-betul bisa mengakses data siswa itu secara langsung. Gitu ya Bapak Ibu ya, secara itu aja. Saya tambahin sedikit Bapak Ibu, jadi baik e-library maupun PIN School Droid itu akan dirilisnya nanti besok Senin, gitu. Jadi akan diberikan pada hari Senin. Betul ya Mr. Louis ya? Hari Senin, iya betul. Oke, saya kasih Pak Tri, silakan. Oh ya, Cambridge kelewat, masih ada satu lagi ya. Oke. Cambridge testnya itu Inggris Bapak. Jadi posisinya 4 bidang, listening, writing, reading, speaking, gitu seperti itu. 4 bidang hanya untuk pelajaran Inggris dan itu terpisah. Dan itu tidak mandatori, tidak wajib. Jadi kita lemparkan, siapa yang mau ikut itu yang akan terdaftar gitu seperti itu. Pihak Cambridge-nya yang akan ke sini untuk tes anak-anak kita di sini gitu. Dan itu biasanya dilaksanakannya di sekitar bulan Juni
setiap tahun hanya 1 kali. Dilaksanakannya setelah final test. Kita seperti itu. Oke, cukup. Saya kasih kembali ke Pak Tri. Ya, pertanyaan dari Mama Edward ya. Oke, gimana kalau misalkan Bapak Ibu punya lebih dari satu siswa ya atau anak ya. Jadi di HLS Library ini Bapak Ibu itu memang aplikasinya satu login untuk satu device. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kakaknya atau adiknya di sekolah yang sama, mau tidak mau harus bergantian. Atau misalkan Bapak Ibu ada beberapa device, misalkan ada PC, tablet, ataupun handphone. Misalkan adiknya mau ngerjakan di handphone, ya bisa install aplikasi HLS Library, kemudian kakaknya akses gantian di PC atau tablet. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu ada lebih dari satu siswa yang bersekolah di Pilar Bangsa, ada 2 gadget nih Bapak Ibu yang harus digunakan kalau misalkan mau akses bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kalau mau bareng-bareng, tapi kalau mau bergantian ya cukup 1 aja. Seperti itu. Semoga menjawab, Miss. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana Mami? Sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih untuk acara hari ini. Kita sudah lewati semuanya dengan baik dan kami sudah banyak menerima pertanyaan atau feedback dan kami sudah menjawab juga dengan baik. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Baik, kita akan tutup acara kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Mr. Luis, waktu dan tempatnya untuk doa penutup. Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik dan bijaksana, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah rahmat penyertaan tuntunan-Mu di dalam seluruh rangkaian kegiatan pertemuan kami dari pagi tadi hingga saat ini. Kami mohon kiranya semua apa yang telah kami bahas, kami diskusikan bersama, dan kami sepakati bersama di pagi hari ini, boleh kami wujudkan di dalam mendidik anak-anak kami ke arah yang lebih baik. Ya Tuhan yang maha baik, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mr. Luis. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya hari ini.